Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ananda sekalian, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan pembelajaran daring pada hari ini. Untuk pelajaran fikih, insyaallah pekan ini kita akan membahas sholat sunnah atau sholat tatawwu. Silahkan perhatikan video yang akan Ustazah share. Sholat sunnah atau sholat tatawwu artinya adalah sholat yang disyariatkan oleh agama Islam selain sholat fardu atau sholat wajib 5 waktu. Nah, sholat sunnah atau tatawwu ini sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Bagi yang melakukan akan mendapatkan pahala, sedangkan yang tidak melakukan akan rugi karena tidak mendapatkan apa-apa. Contohnya adalah sholat sunnah sesudah wudhu, sholat tahiyatul masjid, sholat rawatib, sholat tahajud, sholat duha, sholat safar, sholat istikharah, sholat aidain, sholat gerhana, dan sholat istisqa. Nah, sholat-sholat ini sudah kita bahas sebelumnya ya. Ada sholat sunnah, materi setelah sholat wajib. Ada juga yang kita bahas pekan lalu, itu sholat gerhana. Insya Allah Ananda sudah paham dan bisa mempraktekkannya. Kemudian ada sholat istisqa, yaitu sholat untuk meminta hujan. Nah, sholat istisqa ini juga termasuk sholat sunnah atau sholat tatawwu. Nah, macam-macam sholat sunnah tadi udah Ustazah sebutkan. Sunnah sesudah wudhu, berarti sholat yang dilakukan sesudah wudhu. Setiap kali setelah wudhu boleh melakukan sholat sunnah ba'dal wudhu. Nah, itu boleh 2 rakaat atau 4 rakaat gitu ya. Kemudian sholat tahiyatul masjid, ini sholat untuk menghormati masjid ketika Ananda datang ke masjid. Begitu masuk masjid kemudian melakukan sholat sunnah. Nah, ini subhanallah pahalanya luar biasa ya. Ini disyariatkan oleh agama Islam, yaitu sholat sunnah tahiyatul masjid. Kemudian ada sholat rawatib. Sholat rawatib ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama sholat qobliyah atau sholat sebelum melakukan sholat wajib. Contohnya sholat qobliyah subuh. Jadi sebelum sholat subuh, sholat dulu sunnah 2 rakaat. Kemudian qobliyah zuhur, dan yang selanjutnya qobliyah maghrib. Kemudian sholat ba'diyah itu adalah sholat sesudah sholat wajib. Contohnya adalah sholat ba'diyah zuhur, kemudian sholat ba'diyah maghrib, dan sholat ba'diyah isya. Ini Masya Allah, sholat sunnah ini atau ibadah sunnah ini itu membuktikan bahwasanya seorang hamba itu mencintai Rabbnya. Kalau wajib itu sudah biasa, tapi ketika ada seseorang yang melakukan sholat sunnah atau ibadah nafilah, itu berarti menggambarkan bahwasanya dia mencintai Allah. Kemudian yang selanjutnya, nah, sholat tahajud. Sholat tahajud dilaksanakan 11 rakaat, 2 plus 3 boleh, atau 4 plus 3 juga boleh. Diutamakan didahului iftitah pada rakaat yang pertama atau di 2 rakaat ya, rakaat yang pertama. Kemudian waktu yang utama adalah pada sepertiga malam yang akhir. Jadi yang utama itu bukan awal malam tetapi sepertiga malam. Jadi sudah akan menjelang subuh. Nah, itu lebih utama. Mengapa? Karena Allah turun ke muka bumi mencari hambanya yang bermunajat kepada Allah. Insya Allah di sini doanya lebih mustajab. Kemudian yang selanjutnya, pada sholat witir, surat yang disunahkan adalah surat Al-A'la. Kalau nggak hafal nggak apa-apa, karena ini sunnah, bisa surat yang lain. Kemudian yang disunahkan selanjutnya adalah membaca surah Al-Kafirun, itu pada rakaat kedua. Kemudian rakaat ketiganya disunahkan membaca surah Al-Ikhlas. Insya Allah semuanya hafal ini ya. Bagaimana jika tidak sanggup 11 rakaat? Nah, berarti sholat lailnya tidak nyampe ya. Cuman yang disyariatkan adalah atau yang dicontohkan Rasulullah SAW adalah 11
rakaat. Kemudian sholatnya selanjutnya adalah sholat duha. Nama lainnya adalah sholat awwabin. Nah, ini dilaksanakan sekitar pukul 7 sampai pukul 11 siang. Nah, kalau di daerah kita ya, mulai dari fajar naik setinggi tombak sampai kira-kira sebelum zuhur ya, itu pukul 11 sampai hampir pertengahan siang. Tapi tidak boleh ketika sudah matahari tengah-tengah, itu tidak boleh, karena nanti jatuh masuk waktu sholat zuhur. Kemudian sholat duha ini boleh dilaksanakan 2 rakaat, bisa juga 4 rakaat, dan maksimal paling banyak adalah 8 rakaat. Bagaimana dengan surat yang dibaca? Surat yang dibaca itu silahkan apa yang Ananda hafal, sambil memurojaah hafalan yang baru ziyadah itu juga boleh, atau misalnya memakai surat-surat pendek yang benar-benar hafal. Jadi tidak ada harus surat ini, tidak seperti itu, atau harus surat duha. Kalau misalnya kita tidak hafal surat duha gimana? Nah, tidak ya. Kemudian sholat tatawwu yang lain adalah sholat safar. Ketika kita hendak bepergian jauh, kita disunahkan untuk melaksanakan sholat sunnah safar atau sholat perjalanan ya. Ini terlebih dahulu sholat sunnah baru melakukan safar atau perjalanan. Diriwayatkan bahwa Nabi tidak tinggal di suatu tempat kecuali beliau meninggalkan tempat tersebut dengan sholat 2 rakaat. Hadis riwayat Al-Hakim. Tata caranya adalah yang pertama niat sholat sunnah safar, usolli sunnatal safari rakaataini lillahi ta'ala. Kemudian rakaat pertama membaca Al-Fatihah dan surah Al-Kafirun, ini sunnahnya, namun boleh juga surat yang lain. Kemudian rakaat kedua membaca Al-Fatihah dan surah Al-Quraisy. Kenapa? Ini juga termasuk sholat dan surat dan juga doa. Namun jika tidak hafal boleh juga dengan surat yang lain. Sholat yang selanjutnya adalah sholat istikharah. Ketika ingin melakukan suatu urusan yang mesti dipilih salah satunya, maka terlebih dahulu ia pilih di antara pilihan-pilihan yang ada. Nah, ini tata cara sholat istikharah ya. Kemudian jika sudah bertekad melakukan pilihan tersebut, maka kerjakanlah sholat 2 rakaat, bisa dengan sholat sunnah 2 rakaat apapun. Setelah sholat 2 rakaat, lalu berdoa dengan doa istikharah. Kemudian jalankan pilihan yang sudah dipilih di awal tadi, terserah ia merasa mantap ataupun tidak, dan tanpa harus menunggu mimpi. Jika itu baik baginya, maka pasti Allah memudahkan. Jika itu jelek, maka pasti akan dijauhkan dari pilihan tersebut. Untuk doanya, insya Allah nanti akan Ustadzah share, atau bisa juga Ananda mencari di Google ya, doa istikharah. Kemudian sholat tatawwu yang selanjutnya adalah sholat istisqa, atau sholat meminta Allah menurunkan hujan. Insya Allah ini akan Ustadzah bahas pada pertemuan selanjutnya. Kemudian untuk sholat gerhana, sholat Id, dan sholat sunnah yang sebelumnya kita sudah bahas, tidak Ustadzah bahas kembali ya. Baiklah, mungkin cukup sampai di sini pembelajaran kita. Silahkan dicatat dalam buku catatannya. Semoga Allah mudahkan dalam menimba ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.